Halo warga, balik lagi bersama saya Jali di Ngegas Ngeritik Negara bareng Kontras di edisi untuk komentarin pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di tanggal 16 Agustus 2021 dalam rangka HUT RI ke-76 yang juga udah menjadi kebiasaan atau hukum konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Nggak banyak sebenarnya yang bisa kita komentarin dari pidato Presiden Jokowi di pagi ini, selain seringnya Pak Jokowi nggak fokus untuk ngelihat kamera mana yang lagi on gitu, karena nyari-nyari prompter untuk teks panjang 17 halaman yang dia bacain sepanjang kurang lebih 30 menit tadi. Tiga tema besar yang diangkat oleh Presiden Jokowi di pidatonya tadi itu ngomongin soal penanganan pandemi, juga ngomongin soal investasi, serta performa lembaga negara. Sebelum kita komentarin isi pidato Jokowi, satu hal yang mencolok yang bisa kita komentarin adalah pasti soal penampilannya Presiden Jokowi yang milih pakai baju adat masyarakat Baduy dari Banten. Oke, mungkin ada kebiasaan sejak beberapa tahun terakhir Presiden Jokowi pakai baju adat. Yang sebenarnya kalau dibandingin dengan fakta di lapangan ini sangat miris karena berbagai tuntutan masyarakat adat seperti rancangan undang-undang masyarakat adat juga belum disahkan oleh Presiden dan juga DPR. Kemudian juga kalau kita ngomongin masyarakat Baduy, banyak penelitian dan juga fakta yang menyatakan bahwa masyarakat Baduy sangat sukses untuk bisa menangani pandemi karena akhirnya bisa menerapkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang pas dalam rangka kesehatan publik. Mereka bikin kebijakan lockdown, kemudian juga bersolidaritas untuk ketahanan pangan masing-masing, berbanding terbalik sama gimana yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya di pemerintahan yang babak belur sampai hari ini dalam menangani COVID-19 ini. Jadi ya ini mungkin cara Presiden Jokowi negor dirinya sendiri kali kalau sangat berbanding terbalik prestasi masyarakat adat Baduy dan juga negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di hari ini. Dari segi retorika, jangan berharap ada sesuatu yang bombastis lahir dari pidato Jokowi. Mungkin karena udah keseringan bikin blunder, pernyataan-pernyataan yang akhirnya bikin Presiden Jokowi dapat predikat King of Lip Service, yuk nggak tahu kok tanya saya, dan sebagainya. Kita termasuk juga dengan apa yang pernyataan soal atau janji-janji soal penuntasan pelanggaran HAM berat dan sebagainya, yang akhirnya kita bisa lihat bajunya sedang saya pakai di kesempatan kali ini. Ini ngomongin soal janji penuntasan kasus HAM di tahun 2014 dulu pada saat jadi capres. Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, para perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya. Wah, ini setelah berapa menit saya nonton video pidato kenegaraan Pak Jokowi, baru di part ini aja saya ngerasa bahwa benar dan senang saya ngelihat pernyataan ini dari seorang presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. Walaupun kayaknya apresiasi via pidato tuh nggak cukup Pak Jokowi, karena masih banyak isu soal dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di Indonesia. Banyak insentif yang diklaim dan dikeluhkan belum turun untuk kesejahteraan mereka, dan pemerintah harus concern sama isu ini dalam jangka waktu ke depan. Oke, seperti yang tadi diulas, banyak banget bahasan Presiden Jokowi soal pandemi. Ada beberapa poin lagi yang kayaknya perlu kita simak dan perlu kita bahas bareng-bareng. Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah putih dan juga oksigen untuk kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini. Wah, lagi-lagi pernyataan yang keren. Pak Jokowi sangat tegas bilang nggak ada toleransi dan nggak ada ruang bagi mereka yang mau nyelewengin berbagai fasilitas kesehatan dan juga fasilitas publik untuk menangani pandemi COVID-19 ini.
Tapi kita kan tahu juga ya di era pemerintahan Jokowi juga gitu setelah masa pandemi COVID-19 ini ada korupsi bansos, menterinya satu partai sama Presiden Jokowi. Terus juga kita juga sering lihat ada dokumentasi kerumunan masyarakat yang akhirnya dibikin oleh Jokowi sebagai presiden dan juga timnya. Gimana tuh? Mau tegas ke diri sendiri nggak besok-besok? Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab perang melawan COVID-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Wah, ini juga pernyataan yang secara konseptual keren dan bener banget gitu kalau keadilan akses akan vaksin itu jadi kunci salah satunya untuk penanggulangan COVID-19. Tapi bukannya kebijakan presiden dan jajarannya sendiri yang akhirnya kemarin sempat munculin wacana gagasan ide soal vaksin berbayar. Namanya mulai dari gotong royong, vaksin merdeka dan sebagainya gitu-gitu, banyak banget lah variannya yang sempat bikin kita miris gitu bahwa bukan akhirnya ke masyarakat yang membutuhkan seperti yang akhirnya sangat rentan dalam satu wilayah yang zona hitam dan sebagainya, kemudian juga dengan kategori umur yang sangat rentan dan lain-lain, tapi ada kemungkinan bahwa motif ekonomi lah yang akhirnya membuat seseorang bisa mengakses vaksin. Untung karena berisiknya kita, karena kebijakan ini sempat ditunda. Walaupun nggak tahu nih kalau kita meleng dikit, khawatirnya tetap akan ada vaksin berbayar. Sehingga keadilan akses itu seperti yang tadi Pak Jokowi bilang, ya justru pemerintah sendiri yang bikin itu jadi tidak adil ke depannya. Isi pidato Jokowi yang banyak membahas soal pandemi, seenggaknya menurut catatan kami dari naskah pidato presiden itu pandemi disebut kurang lebih sebanyak 31 kali. Banyak hal yang sebenarnya luput untuk dibahas oleh Presiden Jokowi. Kami pikir Presiden seharusnya bisa mengambil 1-2 statement yang lebih tegas dan jelas karena memang kondisi COVID-19 di Indonesia belakangan begitu parah. Bahkan banyak lembaga riset, kemudian juga media asing menyatakan bahwa Indonesia belakangan menjadi epicentrum dari penyebaran COVID-19 di Asia maupun dunia. Satu hal yang cukup memprihatinkan tentunya. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa penanganan dan kebijakan-kebijakan yang dipilih pemerintah masih begitu buruk dan bahkan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang dibuat di masa pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Kita belum melihat ada upaya pemenuhan kebutuhan dasar publik sehingga publik bisa dengan tentram, nyaman untuk bisa diam di rumah aja, mengurangi mobilitas sehingga penyebaran COVID-19 tidak merajalela seperti yang terjadi di Indonesia belakangan. Kemudian kita juga melihat ada kebijakan-kebijakan yang ngawur, terbaru seperti mau menghapus data kematian. Mungkin alasannya benar, ada 1-2 ketidakvalidan data, tapi apakah menghapus semua data kematian dalam laporan harian COVID-19 adalah pilihan yang tepat untuk keterbukaan dan akhirnya penuntasan penyebaran virus COVID-19 ini di Indonesia. Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau, green economy dan ekonomi biru, blue economy yang berkelanjutan. Wah, gila. Tadi Presiden Jokowi mungkin selaras sama apa yang jadi inspirasi di balik baju adat masyarakat Baduy ya, yang sangat terbukti bisa menjaga kelestarian lingkungannya karena memang memiliki konsep yang berkelanjutan, penuh kebijaksanaan dan sebagainya, yang akhirnya dikutip serta diklaim oleh Presiden Jokowi gitu untuk mau menerapkan jenis-jenis pembangunan serta pilihan ekonomi yang cenderung berkelanjutan gitu, tadi disebut green economy dan blue economy. Tapi apakah di lapangan terjadi hal yang demikian?
kayaknya kita perlu lihat lagi beberapa statement Presiden Jokowi di pidato yang sama yang sebenarnya justru bertolak belakang sama apa yang jadi bahasannya di kesempatan kali ini. Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law pertama di Indonesia yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. Wah, gokil. Presiden Jokowi mengapresiasi serta membangga-banggakan Undang-Undang Cipta Kerja yang diproses lewat Omnibus Law yang mungkin memang memiliki kecepatan reformasi birokrasi dan sebagainya, tapi kita bisa lihat banyak kritik yang akhirnya meninggalkan berbagai konsep hukum, terus juga HAM serta demokrasi, dan benar-benar nggak berbekas di kepala Presiden Jokowi di pidatonya kali ini bagaimana akhirnya proses pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kemarin itu sangat tidak partisipatif, kemudian juga akhirnya ditentang banyak pihak, dan ada pengerahan, kekerasan, serta berbagai bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolaknya. Dan lanjut ke yang tadi ngomongin soal investasi dan juga bagaimana ekonomi berkelanjutan, banyak pihak dan lembaga yang concern soal ekonomi berkelanjutan justru melihat adanya potensi pengerusakan besar-besaran dari penyederhanaan serta bisa bilang bukan penyederhanaan tapi pemotongan proses perizinan serta pemerhatian akan pentingnya aspek-aspek lingkungan dalam proses investasi dan juga pembangunan. Jadi benar-benar cuma kulit aja nih yang diucapkan oleh Presiden Jokowi seperti tadi green economy, blue economy, kemudian baju masyarakat adat Baduy yang dipakai. Tapi dalam banyak case justru pembangunan yang merugikan lingkungan serta tentu masyarakat di sekitarnya lah yang akhirnya muncul ke permukaan. Kita bisa sebut aja beberapa kejadian belakangan seperti yang UNESCO sudah ramai-ramai notice soal Pulau Komodo, kemudian juga soal rencana pembangunan sirkuit Mandalika, kemudian juga ada soal tambang emas di Pulau Sangihe, dan banyak lagi pembangunan-pembangunan yang tidak partisipatif serta merusak lingkungan di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian juga banyak banget deh pokoknya masyarakat di wilayah yang akhirnya harus merasakan dampak dari pemberlakuan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja serta keserakahan pemerintah yang meminggirkan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dalam proses pembangunan dan investasi di Indonesia. Kemudian satu hal yang patut mengherankan banyak orang adalah tidak adanya kata HAM di pidato Presiden Jokowi dalam rangka HUT RI ke-76 tahun yang dibawakan di 16 Agustus 2021 ini. Mungkin yang bilang itu sebenarnya kurang peka aja kali ya. Sebenarnya berdasarkan pengamatan saya nih, seenggaknya sebenarnya Presiden Jokowi itu ngomong kata HAM tuh ada 7 kali. Di antaranya ngomongin soal Hamzahas, kemudian Muhammad Yusuf Kalla, kemudian paham, kemudian terus 2 kali ngomongin hambatan gitu. Jadi sebenarnya ya Presiden Jokowi ngucap HAM gitu, walaupun HAM sebagai suku kata aja ya. Ya tapi itu bentuk kekecewaan yang benar-benar dirasakan oleh banyak pihak bahwa Presiden Jokowi memang bisa kita bilang udah nggak lagi peduli dan naruh perhatian sama penuntasan pelanggaran HAM berat. Satu isu yang akhirnya bisa bikin Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden di 2014 dan 2019 melawan orang ini nih, yang akhirnya jadi menterinya beliau sejak tahun 2019, Menteri Pertahanan gitu, walaupun menjadi lawan di 2014 dan 2019 karena memang punya sangkutan soal beberapa pelanggaran HAM berat. Itu jadi satu kekecewaan baru tentunya bagi masyarakat Indonesia, terlebih belum lama, tepatnya beberapa hari yang lalu ya, kemarin Presiden Jokowi memberikan bintang jasa kepada beberapa pihak, salah satunya ke satu sosok yang kontroversial yakni Yudhiko Guterres, seorang bagian dari kelompok
milisi bersenjata yang turut serta memproduksi kekerasan bagi warga Timor Timur dulu di tahun 99, yang akhirnya semenjak tahun itu pula referendum dan menjadi negara sendiri yakni Timor Leste gitu. Itu tentu menyakiti banyak korban pelanggaran HAM berat yang juga bertubi-tubi terus dibohongi oleh Presiden Jokowi selama kurang lebih 7 tahun menjabat sebagai presiden. Jadi kita udah bisa dengan gamblang dan jelas, emang ya 2 tahun terakhir tidak ada concern Presiden Jokowi untuk ngomongin soal HAM berat yang ada di pidato kenegaraannya setiap 17 atau 16 Agustus ini ya. Gitu. Walaupun kalau ngomongin konteks-konteks HAM lain soal penanganan kesehatan dan sebagainya, ekonomi, kemudian akses akan lapangan pekerjaan itu juga satu bagian dari HAM yang tak bisa terpisahkan, yang juga patut kita kritisi bersama kualitas penyediaannya bagi kita semua warga negara Indonesia. Gitu. Satu lagi yang patut jadi perhatian serta bisa kita pertanyakan ke Presiden Jokowi serta jajarannya adalah tidak dibahas sama sekali soal konflik di Papua yang masih terus berlangsung hingga hari ini gitu. Militerisme serta kekerasan begitu banyak diproduksi oleh negara. Bahkan kalau teman-teman perhatikan perkembangan di Papua hari ini hanya berselang hitungan jam atau bisa mungkin bersamaan dengan pidato Presiden Jokowi di gedung MPR DPR hari ini, terjadi tindak kekerasan kepada warga Papua yang menyelenggarakan aksi damai untuk menentang kriminalisasi kepada salah satu warga Papua yang kritis, yakni Victor Yeimo, yang harus menempuh kriminalisasi di penjara yang juga menghambat akses dirinya atas kesehatan dan sebagainya gitu-gitu. Emang kebebasan berpendapat, kemudian hak atas rasa aman, serta hak atas berbagai keadilan, serta tentunya kemerdekaan masih jadi barang yang langka dan mahal bagi saudara-saudara kita warga di Papua sana. Segini dulu aja ngegas atau ngeritik negara bareng kontras edisi pidato kenegaraan Presiden Jokowi di tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau nonton pidato lengkapnya Presiden Jokowi yang biasa banget aja itu bisa nonton di YouTube-nya Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Dan teman-teman juga bisa nonton video seri ngegas lainnya yang ke depan juga akan terus mengkritisi dan ngegas soal gimana ngawurnya jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sampai hari ini.